Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan PPG tahun 2022 Bapak Ibu. Melanjutkan tentang informasi yang telah kami sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa semua guru yang telah memenuhi persyaratan itu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG tahun 2022 Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan TMT yang Bapak Ibu miliki, apakah akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori A, ataukah PPG prajabatan yang kategori B, ataukah akan mengikuti PPG prajabatan model baru yang TMT 2020 sampai 2022. Jadi di tahun 2022 ini akan ada dua jenis PPG, yaitu PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan model baru. Nah, penggolongan PPG tahun 2022 ini adalah berdasarkan TMT pada surat pengangkatan Bapak Ibu atau SK Bapak Ibu. Jadi dalam PPG dalam jabatan sendiri ada dua jenis. Di sini kami berikan kategori A, itu adalah PPG dalam jabatan untuk Bapak Ibu guru TMT di bawah 2015 seperti itu. Kemudian PPG dalam jabatan kategori B itu untuk Bapak Ibu guru TMT Januari 2016 sampai Desember 2019. Tentu saja ada perbedaannya. Di sini PPG dalam jabatan itu dilaksanakan yang kategori A ini untuk TMT di bawah 2015 itu dilaksanakan 3 bulan. Untuk PPG dalam jabatan 1 semester itu adalah untuk TMT 2016 sampai 2019 seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga untuk PPG prajabatan model baru itu adalah untuk TMT 2020 sampai 2022. Nah, dari penggolongan jenis PPG ini banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu. Dengan ini mudah-mudahan unek-unek Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu itu akan terjawab melalui penjelasan kami yang sederhana ini. Ada pertanyaan pertama yang ingin kami garis bawahi di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, saya honorer K2 TMT 2012, lolos P3K tahap 2 2021, ikut PPG yang mana? Seperti itu. Jadi maksudnya pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu itu termasuk yang TMT 2012, atau karena 2021 itu kemungkinan SK-nya di 2022 kan, kemungkinan Bapak Ibu akan mengikuti PPG prajabatan model baru kan, seperti itu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, saya honorer sekolah TMT 2015, 2019 lolos CPNS, SK PNS tahun 2020, ikut PPG yang mana? Seperti itu. Jadi akan kami jelaskan di sini permasalahannya Bapak Ibu itu adalah di TMT ya, SK TMT-nya itu terhitung mulai tanggal SK pengangkatan Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini kami akan gunakan, ini adalah persyaratan ya, persyaratan, mudah-mudahan juga nanti akan menjawab Bapak Ibu yang lain. Jadi di sini yang perlu kami sampaikan, apakah Bapak Ibu itu nanti akan mengikuti PPG dalam jabatan atau nanti akan masuk di PPG prajabatan model baru. Nah, terkait untuk persyaratan PPG dalam jabatan, ini sebenarnya acuan dari Permendikbud nomor 38 tahun 2020, namun sedikit kami modifikasi di poin B itu kami hilangkan, karena untuk TMT hanya untuk sampai dengan maksimal 2015 Desember 2015 itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya regulasi yang ini yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2022 itu Bapak Ibu. Baik, untuk persyaratan yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Ini jelas ya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, Pak, saya sudah lama menjadi honorer tapi belum ijazahnya, belum S1, apa bisa ikut PPG dalam jabatan? Untuk persyaratan A ini wajib Bapak Ibu memiliki ijazah S1, itu adalah persyaratan wajib. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki ijazah S1 ya tentu saja tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan, sekalipun Bapak Ibu itu misalnya SK-nya SK honorer K1 maupun K2, honorer K2 atau honorer K1, tetapi jika kualifikasi akademiknya masih belum S1 atau D4 ya Bapak Ibu belum memenuhi persyaratan kan, begitu. Maka di depan tadi, bagi Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu guru yang telah memiliki persyaratan ya, sekali lagi telah memiliki persyaratan, maka Bapak Ibu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ketika ada persyaratan yang tidak terpenuhi ya berarti Bapak Ibu bukan dari bagian yang bisa mengikuti PPG tahun 2022 seperti itu ya. Kemudian ini di poin B, ini yang akan berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ibu ini. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi ini adalah berkaitan dengan SK TMT-nya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki SK-nya itu beda-beda ya. Contohnya pada kategori 1 ini Bapak Ibu itu SK 2012-nya TMT 2012 itu adalah honorer K2. Honorer K2 ini termasuk SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti itu ya. Artinya tahun 2012 SK Bapak Ibu itu sudah bisa digunakan untuk mengikuti PPG dalam jabatan kategori yang A ya, di bawah 2015. Meskipun di sini Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama ini kan lolos P3K tahap 2 di 2021 dan 2022 sampai dengan bulan Februari ini masih proses penetapan NIP 3K dan Bapak Ibu juga belum memiliki atau menerima SK P3K-nya, seperti itu. Karena PPG dalam jabatan terutama untuk SK di bawah 2015 itu akan dimulai di bulan Maret dan pendaftarannya nanti di bulan Februari. Ketika dalam rentan ini Bapak Ibu yang lolos terutama P3K itu belum menerima SK ya, di sini belum menerima SK, lolos P3K tapi belum menerima SK. SK Bapak Ibu yang 2012 karena termasuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini, berarti Bapak Ibu bisa digunakan untuk mengikuti PPG dalam jabatan kategori yang A. Sehingga Bapak Ibu silahkan yang terpenting data Bapak Ibu di SIM PKB maupun Dapodik itu sudah begitu ya Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya di sini adalah SK yang Bapak Ibu miliki itu apakah ada di antara ini, baik SK dari pusat, SK dari daerah, baik dari provinsi atau kabupaten atau dinas pendidikan seperti itu, atau SK yang diselenggarakan oleh masyarakat ini adalah untuk sekolah yayasan atau sekolah swasta Bapak Ibu. Baik, kita coba untuk menjawab terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih tercerahkan dari pertanyaan yang kedua ini. Saya honorer sekolah TMT 2015. Kata kuncinya honorer sekolah TMT 2015 itu 2019 lolos CPNS. Berarti 2019 itu sudah lolos CPNS, sudah terbit SK CPNS. Kemudian SK PNS-nya tahun 2020 ini akan ikut PPG yang mana? Jadi kalau kita melihat tahunnya bahwa 2015 berarti Bapak Ibu akan mengikuti PPG dalam jabatan yang 3 bulan. Ketika melihat SK ini 2019 maka Bapak Ibu akan mengikuti PPG dalam jabatan yang 1 semester. Atau SK PNS-nya ini tahun 2020 berarti Bapak Ibu masuk di kategori yang PPG prajabatan model baru, seperti itu ya. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu ini akan mengikuti PPG prajabatan yang B. Alasannya apa Bapak Ibu? Sekarang begini, SK ini karena kan STMT 2015 itu adalah honorer sekolah. Honorer sekolah di sini Bapak Ibu guru yang menggunakan SK kepala sekolah. SK kepala sekolah itu tidak menjadi persyaratan dalam PPG dalam jabatan ya Bapak Ibu. Artinya SK menggunakan SK kepala sekolah ya tidak diakui kan, seperti itu. Nah, alasan berikutnya 2019 ini Bapak Ibu lolos CPNS. Jadi SK CPNS Bapak Ibu inilah yang dianggap sebagai SK pertama. Sehingga Bapak Ibu mulai terhitung di tahun 2019 ini, sehingga Bapak Ibu akan mengikuti TMT-nya itu 2016 sampai dengan rentan 2019. Bapak Ibu akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori B ini yang lamanya 1 semester. Begitu ya Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu sudah punya SK tahun PNS-nya itu tahun 2020. Nah, ini yang terkadang ketika Bapak Ibu itu salah menginput ya. Untuk CPNS dan PNS itu Bapak Ibu yang digunakan untuk SK pengangkatan pertama adalah CPNS-nya. Ketika Bapak Ibu menginput yang SK PNS-nya ya tentu saja rugi beberapa tahun, karena SK PNS itu bisa diberikan 1 tahun setelah SK CPNS atau 2 tahun setelah CPNS dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan TMT yang Bapak Ibu miliki, apakah akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori A ataukah PPG prajabatan yang kategori B, ataukah akan mengikuti PPG prajabatan model baru yang TMT 2020 sampai 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Untuk Bapak Ibu guru yang lain yang telah memiliki jawaban atau pengalaman, Bapak Ibu bisa saling membantu ya. Kita sama-sama membantu, karena di sini
bukan berarti saya yang paling benar, tidak, tetapi kita sama-sama saling membantu kepada Bapak Ibu guru yang lain yang sama-sama membutuhkan. Harapannya adalah dalam mengikuti PPG tahun 2022, Bapak Ibu akan dilancarkan setiap tahapannya, sehingga di tahun 2022 itu Bapak Ibu akan memiliki sertifikat pendidik, dan di bagian akhir adalah Bapak Ibu akan menerima tunjangan profesi. Seperti itu ya. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.